Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Julius Andreas Sugiarto. NIM saya 119018. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Katolik Mangunwijaya Semarang. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan cara penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair. Dasar teori. Iodometri atau iodometri tak langsung merupakan penentuan kadar suatu bahan yang bersifat oksidator dengan mereaksikannya dengan Ki berlebih dalam suasana asam, dan I2 yang terbentuk dititrasi menggunakan larutan standar natrium tiosulfat. Nah, asam yang biasa digunakan adalah asam asetat atau CH3COOH. Nah, untuk dasar reaksi dari iodometri ini sendiri adalah reaksi redox. Oke. Atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, sebenarnya reaksi redox itu apa sih? Reaksi redox adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada unsur atau senyawa. Oke, supaya tidak bingung, saya akan menjelaskannya dalam reaksi. Oke, ketika oksidator direaksikan dengan Ki ekses, akan menghasilkan I2 dan Z lain. Nah, I2 di sini akan berperan sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi. Sedangkan natrium tiosulfat akan berperan sebagai reduktor karena dia mengalami oksidasi. Nah, sebenarnya reduksi dan oksidasi itu sebenarnya apa sih? Oke, reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi. Kok bisa? Nah, kita lihat dari reaksinya sebagai berikut. I2 bereaksi dengan natrium tiosulfat menjadi NaI. Nah, di mana I2 ini bermuatan 0. Sedangkan ketika dia bereaksi dengan natrium tiosulfat membentuk NaI, I-nya di sini bermuatan min 1. Sehingga 0 ke min 1 itu mengalami penurunan. Sehingga reaksinya disebut sebagai reaksi reduksi. Dia sebagai reaksi reduksi berarti I2 bisa kita sebut sebagai oksidator. Kemudian, untuk natrium tiosulfat sendiri, dia mengalami oksidasi. Bisa kita lihat dari bilangan Biloxnya. Di sini natrium tiosulfat pada pada unsur S itu 4+, lalu teroksidasi menjadi plus 10. Nah, kok bisa mendapatkan 4+ dan plus 10? Saya akan menjelaskan secara detail. Nah, ketika Na+ atau Na+ di sini adalah jumlahnya 2, sehingga Na+ di sini adalah jumlahnya 2 plus 2. Sedangkan O adalah 2 min. 2 min di sini ada O3. Min 2 kali 3 adalah min 6. Sehingga untuk mensetarakan jumlah Biloxnya plus 2 sama min 6, kita butuh 14. Sehingga S2-nya di sini adalah 14. Kemudian sama untuk Na2S4O6 di sebelah kanan juga sama penyetaraannya. Untuk mengetahui Biloxnya, kita menggunakan Na plus, itu Na-nya ada 2, berarti plus 2. Di sini O-nya 6. Sedangkan O itu adalah min 2. Jadi 6 kali min 2 adalah min 12. Sehingga plus 2 min 12. Membutuhkan berapa supaya dia setara adalah membutuhkan plus 10. Sehingga S-nya di sini memiliki bilangan oksidasi plus 10. Sehingga ketika direaksi dengan I2, natrium tiosulfat pun mengalami reaksi oksidasi. Dari 4+ menjadi plus 10. Oke, penggunaan iodometri. Penggunaan iodometri ini tuh ada banyak. Salah di antaranya ada CuSO4. Nah, CuSO4 itu untuk apa sih sebenarnya? CuSO4 itu memiliki nama kimianya itu
kuprisulfat. Nah, kuprisulfat itu sebagai water treatment dalam kolam renang dan memberikan anti lumut dan memberikan warna biru pada kolam renang. Selain sebagai water treatment, dia juga bisa digunakan sebagai pupuk. Lalu, iodometri ini bisa digunakan untuk penentuan kadar zat aktif dalam pemutih cair atau NaClO. Nah, pemutih cair ini bisa digunakan sebagai pemutih pakaian, pembasmi kuman, zat pengasam, dan penghilang bau. Lalu, juga bisa digunakan untuk penentuan kadar zat aktif dalam pemutih padat atau kaporit, atau rumus kimianya CaClO2 dua kali. Nah, kaporit ini biasanya digunakan sebagai desinfektan. Nah, lalu selain penentuan kadar tuh bisa digunakan juga sebagai penentuan iodine value atau IV dalam minyak kelapa. Iodine value itu analisanya digunakan untuk menentukan jumlah ketidakjenuhan dalam asam lemak. Gitu. Lalu sebelum kita lanjut ke pengertian dari zat yang akan kita analisa sendiri, kita harus mengetahui kira-kira sumber-sumber kesalahan pada titrasi iodometri itu apa saja sih? Ini penting kita ketahui sebagai seorang analis. Oke, salah satunya adalah kesalahan oksigen. Jadi, oksigen dari udara dapat mengoksidasi imin menjadi I2, sehingga I2 yang terbentuk menjadi lebih banyak dan titrasi menjadi berlebih. Jadi, volume titranya itu bisa berlebih, sehingga hasil titranya itu tidak akurat. Bisa dilihat dari reaksi di bawah ini. Nah, reaksinya itu ketika 4 imin bereaksi dengan oksigen dalam suasana asam akan menghasilkan I2 dan air. Nah, untuk mencegah biar dia nggak kontak dengan oksigen itu bagaimana? Ada dua cara sebenarnya. Cara pertama itu dengan menutup sampel tuh dengan aluminium foil sehingga udara itu tidak bisa melakukan kontak dengan larutan. Atau mungkin dengan cara kedua dengan menambahkan natrium bikarbonat pada larutan yang sudah asam. Jadi larutan bikarbonat ini ketika dalam pada suasana asam dia akan bereaksi membentuk CO2. Nah, CO2-nya ini akan menghalangi O2 kontak dengan larutan. Oke, yang kedua, pemberian indikator amilum terlalu awal. Nah, akibatnya apa sih kalau pemberian indikator amilum ini terlalu awal? TAT-nya akan terlambat dan kebutuhan standar pun akan lebih banyak. Nah, terus untuk mencegahnya seperti apa? Nah, untuk mencegahnya itu kita harus memasukkan indikator amilum setelah larutan dititrasi berwarna kuning muda sampai kuning pucat. Jadi ketika larutan standarnya itu sudah berwarna kira-kira kuning, hampir kuningnya mau hilang, itu baru bisa kita tambahkan amilum. Lalu kita titrasi sampai warna birunya hilang. Titrasi dengan tambahkan indikator amilum. Nah, lalu kesalahan ketiga itu adalah pada larutan standar natrium tiosulfat itu sendiri. Nah, sebagai informasi, natrium tiosulfat ini mudah terurai oleh satu mikroba. Jadi mikroba itu dapat mengurai natrium tiosulfat. Lalu yang kedua adalah asam. Padahal kan kita menggunakan Aquades, seharusnya Aquades itu kan H2O dan dia itu netral. Jangan salah, karena Aquades itu masih mengandung CO2. Dan ketika H2O direaksikan dengan CO2 akan menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat. Nah, asam karbonat ini akan bereaksi dengan natrium tiosulfat membentuk sulfur dan natrium sulfit dan H2CO3-nya akan pecah kembali menjadi CO2 dan H2O. Nah, efeknya apa kalau kita nggak memanaskan?
Nah, endapan sulfur di sini akan membuat larutan natrium thiosulfat itu keruh, sehingga tidak bisa digunakan. Lalu bagaimana caranya untuk membebaskan Aqueous itu dari CO2? Nah, dengan cara memanaskannya terlebih dahulu. Jadi Aqueous yang digunakan itu harus kita panaskan sampai benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih baru kita dinginkan, atau kira-kira suhunya sampai suhu ruang, baru bisa digunakan untuk melarutkan natrium thiosulfat. Gitu. Oke, selanjutnya untuk sebelum kita mengecek atau menentukan kadar dari pemutih cair atau natrium hipoklorit ini, kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Oke, pemutih cair atau natrium hipoklorit adalah senyawa kimia yang tersusun dari kation natrium dan anion hipoklorit atau OCl-. Atau ClO- membentuk senyawa NaOCl atau pemutih. Nah, pemutih biasanya itu memiliki nama dagang Backlin atau Sunklin. Nah, untuk data fisiknya sendiri itu dia itu memiliki rumus kimia NaClO, berat molekulnya 74,5 gram per mol, densitasnya 1,11 gram per cm kubik dan memiliki titik didih 101 derajat Celcius. Untuk sifat fisiknya sendiri, yaitu cairan berwarna kuning, kehijauan, tidak stabil dan mudah terdekomposisi. Terdekomposisi membebaskan klorin. Lalu dia itu bersifat korosif, jadi sangat tidak baik untuk pernapasan. Lalu berbaunya seperti klorin dan agak manis. Lalu kegunaannya sendiri untuk apa sih? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kegunaannya sebagai pemutih pakaian, pembasmi kuman atau desinfektan, sebagai zat pengasam, lalu sebagai penghilang bau. Setelah kita mengetahui dasar teori dari penentuan kadar NaOCl dalam pemutih, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum yang saya lakukan minggu kemarin. Untuk alat dan bahannya yang harus disiapkan adalah alatnya buret, statif, klem buret, Erlenmeyer, beker glass, pipet volum, pipet serum, pipet tetes, bola hisap, kasa asbes, selang gas, bunsen, tripod, labu takar 100 ml, labu takar 500 ml, gelas arloji, corong kaca. Lalu untuk bahannya sendiri adalah kalium bikromat, natrium thiosulfat, aquades, indikator amilum, kalium iodida, H2SO4, asam asetat, dan bahan utamanya natrium hipoklorit atau pemutih cair. Oke. Langkah pertama adalah membuat larutan natrium thiosulfat 0,1 m. Oke, sebelum kita menghitung kebutuhan natrium thiosulfat itu, kita harus mengetahui dahulu berapa sih valensinya dari natrium thiosulfat itu. Kita cari dengan menggunakan reaksi. Oke, jadi ketika oksidator direaksikan dengan Ti-excess akan menghasilkan I2 dan Z lain. Nah, I2 yang terbentuk di sini akan mengoksidasi natrium thiosulfat menjadi Na2S4O6 dan I-nya akan bereaksi dengan natrium menjadi NaI. Nah, karena dasar dari reaksi ini adalah reaksi redox, maka untuk mencari Greg-nya pun harus menggunakan tata cara reaksi redox, yang dimana Greg adalah kemampuan suatu senyawa atau unsur untuk menangkap atau melepas elektron. Nah, sehingga dari reaksi ini kita bisa pahami kalau misalkan imin yang lepas itu akan teroksidasi menjadi I2. Nah, sedangkan I2 di sini adalah 2 imin. Berarti membutuhkan berapa elektron? Adalah membutuhkan 2 elektron. Maka dapat disimpulkan bahwa
2 mol I- ekivalen dengan 1 mol I2, ekivalen dengan 2 elektron, ekivalen dengan 2 greg. 2 mol natrium tiosulfat ekivalen dengan 1 mol I2, ekivalen dengan 2 elektron, ekivalen dengan 2 greg. Sehingga dapat dicari valensi dari natrium tiosulfatnya adalah greg per mol. Untuk rumusnya, jadi 2, itu gregnya adalah 2, molnya juga 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi valensi dari natrium tiosulfat itu sendiri adalah 1. Kemudian menentukan kebutuhan natrium tiosulfat dengan rumus N sama dengan gram per BM kali valensi kali 1000 per mili. Oke, normalitasnya adalah yang kita buat adalah 0,1, gramnya dicari, BM-nya ada 248,18, valensinya 1, lalu 1000 per yang kita buat adalah 500 mili. Sehingga gramnya dapat ditentukan adalah 12,409 gram. Oke, bagaimana caranya? Oke, pertama-tama kita harus memanaskan dahulu Aquades sampai mendidih untuk membebaskan CO2-nya. Lalu setelah mendidih kita dinginkan atau kita buat sampai suhu ruang. Lalu baru kita bisa menimbang 12,409 gram natrium tiosulfat. Setelah itu baru bisa kita larutkan dengan Aquades hingga batas. Yang tentunya Aquades ini harus bebas CO2. Oke, selanjutnya membuat 500 cc larutan standar primer K2CR2O7 0,1N. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan juga sama, mencari valensi K2CR2O7. Menggunakan reaksi K2CR2O7 direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan K2SO4 plus CR2SO4 3 kali plus 4H2O plus 3ON. Karena reaksi ini menggunakan metode setengah reaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 mol K2CR2O7 ekivalen dengan 3 mol. Karena setengah reaksi, maka 6,5 ON. Sehingga gregnya dapat ditentukan adalah 6 greg. Oke, valensi. Sehingga valensi dari K2CR2O7 dapat ditentukan dengan rumus greg per mol. Gregnya sudah kita ketahui adalah 6, dan molnya adalah 1. Sehingga 6 per 1 sama dengan 6. Oke, kemudian kita harus menentukan kebutuhan K2CR2O7 dengan rumus N sama dengan gram per BM kali kadar kali valensi kali 1000 per mili. Untuk normalitasnya yang kita buat ada 0,1, gramnya kita cari, BM-nya 294,19, kadarnya 99,9%, tapi saya buat ke desimal, jadi 0,999, valensinya 6, lalu 1000 per 500, karena saya membuat 500 mili. Lalu bisa dihitung, gram yang harus kita timbang adalah 2,454 gram. Tapi kemarin waktu saya praktikum, gram yang saya timbang secara real adalah 2,481 gram. Oke, lanjut menimbang K2CR2O7 2,481 gram, lalu melarutkannya dalam labu takar 500 ml menggunakan Aquades, lalu dietkan hingga batas, lalu kita gocok hingga benar-benar homogen. Kemudian, menghitung ulang normalitas larutan standar primer K2CR2O7 0,1N menggunakan rumus N sama dengan gram per BM kali kadar kali valensi kali 1000 per mili. Gramnya tadi secara pasti sudah kita timbang adalah 2,481 per BM-nya 294,19, kadarnya 0,9999. Valensinya 6, 1000 per 500 karena saya melarutkan dalam 500 mili. Sehingga normalitas dapat ditentukan adalah 0,1011 normal.
Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan standarisasi larutan standar natrium tiosulfat itu sendiri sebelum bisa digunakan untuk mengecek kadar dari zat aktif dan pemutih. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita mengambil 10 mili larutan K2CR2O7, lalu kita tambahkan 10 mili larutan H2SO4 dengan pengenceran 1:10. Pengenceran 1:10 itu maksudnya ketika kita mengambil 10 mili H2SO4 pekat, kita larutkan dalam 100 mili Aquades. Lalu menambahkan 0,5 gram Ki. Setelah menambahkan larutan dengan 0,5 gram Ki, lalu kita melakukan titrasi. Titrasi dengan natrium tiosulfat. Dari yang warnanya coklat hingga berubah menjadi kuning muda. Setelah berwarna kuning muda, baru bisa kita tambahkan indikator amilum. Indikator amilum 1 pipet 1%. Lalu larutan itu akan berubah menjadi warna biru tua. Lalu kita titrasi lagi sampai warna birunya itu menjadi jernih. Jadi setelah kita tambahkan indikator amilum, kita titrasi lagi dengan natrium tiosulfat, kita titrasi sampai warnanya birunya menjadi biru jernih. Lalu kita catat volume titrasinya dan mengulangi sebanyak 4 kali. Berikut adalah data standarisasi dari natrium tiosulfat. Untuk titran pertama 10,8 mili, titran kedua 10,7 mili, data titran ketiga 10,8 mili, yang keempat 10,6 mili, dan juga volume totalnya adalah 42,9 mili. Sehingga jika di rata-rata volumenya adalah 10,725 mili. Oke, selanjutnya menghitung normalitas larutan standar natrium tiosulfat secara pasti dengan menggunakan rumus M-grade ZuG sama dengan M-grade titran. M-grade ZuG-nya di sini adalah karbon bikromat dan M-grade titrannya adalah natrium tiosulfat. VK2CR2O7 dikali dengan NK2CR2O7 sama dengan V natrium tiosulfat dikali sama N natrium tiosulfat. K2CR2O7-nya kita tadi ambil 10 mili dan normalitasnya kita sudah tahu tadi adalah 0,1011 mili normal. Lalu untuk rata-rata dari volume titrasinya adalah titrasi natrium tiosulfatnya adalah 10,725 mili. Lalu normalitasnya kita cari, lalu bisa kita hitung dan ketemu hasilnya 0,0943 normal. Oke. Yang langkah terakhir adalah kita dapat menentukan penentuan kadar zat aktif dan pemutih setelah kita melakukan standarisasi pada larutan standar natrium tiosulfat yang sudah kita buat tadi. Bagaimana cara menentukan kadar zat aktif dan pemutih tersebut adalah dengan mengambil 5 mili pemutih cair. Saya menggunakan merek Baiklin di sini. Lalu kita larutkan dengan Aquades hingga tanda batas. Setelah itu, larutan pemutih tadi kita ambil 10 mili, lalu kita tambahkan 10 mili larutan CH3COOH 1:10 sebagai pengasamnya, lalu kita tambahkan 0,5 gram Ki. Lalu kita titrasi dengan natrium tiosulfat sampai dia dari berwarna coklat sampai kuning muda. Nah, setelah berwarna kuning muda, baru bisa kita tambahkan 1 pipet indikator amilum 1%. Kita tambahkan, nanti akan berubah menjadi biru tua. Setelah menjadi biru tua, kita titrasi lagi dengan natrium tiosulfat sampai dia berwarna jernih. Ketika berwarna jernih, baru kita bisa mencatat volume titrasi yang kita dapat. Berikut adalah data penentuan kadar
NaOCl atau kadar zat aktif dalam pemutih yang saya lakukan. Untuk titrasi pertama, volume atau standar natrium tiosulfat yang saya peroleh ada 6,8 mili. Yang kedua ada 6,8 mili, yang ketiga 6,9 mili. Sehingga jika di total volume tersebut adalah 20,5 mili. Dan ketika di rata-rata, volume itu akan menjadi 6,833 mili. Setelah kita mengetahui volume titran dari natrium tiosulfat yang kita gunakan untuk menentukan kadar NaOCl, selanjutnya kita bisa menentukan kadar yang ada dalam zat aktif dalam pemutih tersebut. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dahulu valensi yang ada dalam NaOCl dengan menggunakan reaksi sebagai berikut. Pertama, Ki akan bereaksi dengan CH3COOH, membentuk Hi dan CH3COOK. Dan NaClO akan bereaksi dengan CH3COOH menghasilkan HClO plus CH3CONa. Nah, Hi dan HClO di sini akan bereaksi membentuk senyawa H2O, HCl, dan I2 berupa warna coklat tua. Nah, I2 di sini akan berfungsi sebagai oksidator dan mengoksidasi natrium tiosulfat, dan I2-nya akan bereaksi dengan natrium menjadi NaI. Sehingga dari reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa 1 mol NaClO itu ekivalen dengan 1 mol HClO, ekivalen dengan 1 mol I2, ekivalen dengan 2 mol natrium tiosulfat, ekivalen dengan 2 grek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa valensi NaClO adalah grek per mol. Greknya 2, molnya 1. Berarti valensinya adalah 2. Setelah mengetahui valensi dari NaClO, kemudian kita bisa menghitung kadar NaClO secara pasti. Menggunakan rumus M-ZuG sama dengan M- titran. M-ZuG-nya adalah NaClO dan M- titrannya adalah natrium tiosulfat. M gram per Bm kali valensi dikali P natrium tiosulfat dikali N natrium tiosulfat dikali faktor pengenceran. Untuk Bm dari NaClO adalah 74,5, jadi M gram per 74,5 kali 2 sama dengan volume rata-ratanya tadi 6,833, dan normalitasnya yang sudah kita cari tadi adalah 0,0943, dan faktor pengencerannya adalah kita mengencerkan dalam 100 mili dan kita ambil dalam larutan itu adalah 10 mili, jadi faktor pengenceran adalah 100 per 10, sehingga dapat diketahui bahwa M gramnya adalah 240,0316 M gram, dan harus kita ubah ke gram karena volume yang kita ambil adalah mili. Mili itu pasangannya dengan gram, sehingga gramnya adalah 0,2400 gram. Sehingga kadar NaClO dapat kita cari menggunakan rumus gram hasil titrasi per volume sampel dikali 100%. Nah, untuk gramnya sendiri adalah 0,2400 per volume sampelnya adalah 5 mili dikali 100%, sehingga kadar NaClO dalam pemutih tersebut adalah 4,800%. Oke, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa kadar zat aktif dalam pemutih adalah 4,800%. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Baik, sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.
Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.